Jemaat, marilah berdiri. Bacaan kitab hari ini terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 8 ayat 1 ayat sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan manusia hanya sebagai makhluk liar untuk pemimpin Tuhan menurut lagu Bibir Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan diri-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau memindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas perbuatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Hosiana. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, Shalom. Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 10. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan tema kekaguman akan kasih Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 8 ini dilihat dari konteksnya, dilatar belakangi untuk memimpin biduan untuk dinyanyikan atau dipentaskan di hadapan jemaat. Dalam isi Mazmur ini terdapat ungkapan tentang kekaguman Tuhan yang tercermin pada penciptaannya melalui langit, bulan, bintang-bintang, dan kekuatannya yang dinyatakan melalui manusia. Mazmur ini juga mencerminkan pemikiran tentang kedudukan manusia di hadapan Allah, bahwa meskipun manusia relatif kecil di alam semesta ini, namun Allah memberikan kemuliaan dan kehormatan kepadanya dengan membuatnya hampir sama seperti Allah dan memberinya otoritas atas ciptaan lainnya. Jadi secara umum Mazmur 8 mencerminkan pujian kepada Allah atas kebesarannya dalam menciptakan alam semesta dan memberikan kedudukan mulia kepada manusia di dalamnya. Mazmur ini memperkuat kepercayaan akan keagungan dan kekuasaan Allah serta pemberiannya kepada manusia sebagai makhluk yang diberi kehormatan. Maksud dan tujuan yang mendasar dari Mazmur 8 ini, yang pertama untuk memuliakan nama Tuhan. Mazmur ini dimulai dengan pujian kepada Tuhan atas keagungannya yang tercermin dalam ciptaannya di seluruh bumi. Tujuan utamanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan menyatakan kebesarannya kepada umat manusia. Yang kedua, untuk menggambarkan kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Mazmur ini menggambarkan kebesaran Tuhan yang tercermin dalam ciptaannya, termasuk langit, bulan, bintang-bintang, dan seluruh alam semesta. Tujuannya adalah untuk memperkuat keyakinan akan keagungan dan kekuasaan Allah yang diwujudkan melalui penciptaannya. Yang ketiga, untuk menyatakan kedudukan mulia manusia di hadapan Allah. Meskipun manusia hanyalah kecil di antara ciptaan Tuhan,
Mazmur ini menunjukkan bahwa manusia diberi kedudukan yang mulia oleh Allah. Tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia akan siapa dirinya dan untuk mengetahui akan nilai dan kehormatan yang diberi Allah kepadanya, serta tanggung jawabnya untuk memelihara dan mengelola ciptaannya dengan bijaksana. Yang keempat, untuk menegaskan otoritas dan kekuasaan manusia. Mazmur ini menyatakan bahwa manusia diberi otoritas dan kekuasaan atas ciptaan Allah lainnya, seperti hewan-hewan dan segala yang ada di bumi. Tujuannya adalah untuk mengajak manusia untuk mengakui dan menggunakan kekuasaan yang diberikan Allah dengan tanggung jawab dan kesadaran akan ketergantungan mereka kepadanya. Sehingga secara keseluruhan Mazmur 8 bertujuan untuk memuliakan Tuhan sebagai pencipta yang maha agung, mengabarkan kebesarannya dalam ciptaan, menegaskan kehormatan dan otoritas manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah, dan mengajak manusia untuk hidup dalam kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai pemelihara alam yang diberikan oleh Allah. Kemudian bagaimana mengaplikasikan Mazmur 8 dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, menghargai keindahan dan kebesaran alam. Menghabiskan waktu untuk merenungkan keindahan dalam semesta dan kebesaran ciptaan Tuhan dapat membantu kita mengapresiasi keagungannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat meluangkan waktu untuk menikmati alam, memperhatikan keindahan langit, bulan, bintang-bintang, dan mencari tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam penciptaannya. Yang kedua, menghargai kedudukan manusia. Mengingat bahwa manusia diberi kedudukan yang istimewa oleh Allah sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambarnya. Kita dapat menghargai martabat dan nilai setiap individu. Ini berarti menghormati dan mengasihi sesama manusia, serta bekerja untuk membangun hubungan yang harmonis dan mendukung di dalam masyarakat. Yang ketiga, mengelola kekuasaan dengan bijaksana. Memahami bahwa Allah telah memberikan manusia otoritas atas ciptaannya. Kita harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini mencakup pemeliharaan lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Kita dihimbau untuk menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang kita miliki dengan bijaksana, menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Yang keempat, menyatakan pujian dan syukur. Seperti yang ditunjukkan dalam Mazmur 8, pujian dan syukur kepada Tuhan adalah sikap yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami keajaiban ciptaan Tuhan atau merasakan berkatnya dalam hidup kita dapat menyatakan pujian dan syukur kepadanya. Ini dapat dilakukan melalui doa, pujian, dan pengabdian kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengaplikasikan Mazmur 8 dalam keseharian hidup dan kehidupan kita saat ini, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, menghargai ciptaannya, dan memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi sesama manusia dan lingkungan. Akan tetapi tidak mudah menerapkan Mazmur 8 dalam keseharian hidup dan kehidupan kita pada saat ini. Ada berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin kita hadapi, antara lain keterpisahan dari alam. Dalam dunia modern yang serba sibuk dan terkoneksi secara digital, banyak orang cenderung terpisah dari alam. Tantangannya adalah bagaimana tetap terhubung dengan alam dan merenungkan kebesaran Tuhan melalui ciptaannya, terutama di tengah-tengah kehidupan perkotaan yang terus berkembang dengan segala perubahan yang terjadi serta atas kesibukannya.
materialisme dan konsumerisme. Masyarakat saat ini sering terjebak dalam budaya materialisme dan konsumerisme, di mana nilai-nilai spiritual seringkali terpinggirkan oleh keinginan akan hal-hal materi. Tantangannya adalah bagaimana untuk tidak tergoda oleh keserakahan dan ketamakan, tetapi dapat lebih dahulu mengutamakan nilai-nilai spiritual yang lebih tinggi. Selanjutnya, ketidakpedulian terhadap lingkungan. Banyak orang menghadapi tantangan dalam memelihara dan melindungi lingkungan, meskipun mereka menyadari pentingnya tindakan tersebut. Tantangannya adalah untuk mengubah pola pikir dan perilaku agar lebih peduli lingkungan serta mengambil tindakan nyata untuk menjaga ciptaan Tuhan. Selanjutnya, ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial masih ada di banyak masyarakat, bahkan di antara kita sebagai umat Kristen. Tantangannya adalah bagaimana mengatasi ketidaksetaraan tersebut dengan melakukan dan mewujudkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan belas kasihan, serta memperjuangkan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan. Keterasingan spiritual di tengah kehidupan yang sibuk dan penuh dengan distraksi, banyak orang mengalami keterasingan spiritual dan kehilangan fokus pada hubungan mereka dengan Tuhan. Tantangannya adalah bagaimana memprioritaskan, mengutamakan waktu untuk beribadah, berdoa, dan perenungan, sehingga hubungan spiritual dengan Tuhan dapat diperkuat dan dipelihara. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan dan dibutuhkan kesadaran, kesungguhan, dan kerja keras. Penting bagi kita umat Kristen untuk terus mengingat dan mengaplikasikan ajaran Mazmur 8 dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menjadi saksi kebesaran Tuhan dalam ciptaannya dan memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi semua makhluk. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Mazmur 8 dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan umat Kristen saat ini, saran untuk beberapa tindakan nyata yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menjaga hubungan dengan alam. Mari kita luangkan waktu untuk dapat menikmati alam, seperti berjalan-jalan di taman atau pegunungan, merenungkan keindahan ciptaan Tuhan, dan memperkuat rasa kagum dan syukur terhadapnya bersama keluarga. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan. Mari kita mengambil tindakan nyata untuk menjaga lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang, menghemat energi, dan mendukung inisiatif perlindungan lingkungan di komunitas lokal. Selanjutnya, berbagi dengan yang membutuhkan. Mari kita melakukan dan mewujudkan nilai-nilai kasih dan simpati, serta empati dengan memberikan bantuan dan pertolongan kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk waktu, uang, atau sumber daya lainnya, serta mau terlibat dalam panggilan, persekutuan, dan kesaksian di gereja atau dalam kegiatan lainnya di lingkungan kita masing-masing. Yang selanjutnya, memperjuangkan keadilan sosial. Mari kita mengambil bagian untuk terlibat dalam advokasi dan aksi untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial, baik melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, mendukung kebijakan yang adil, atau berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, mengembangkan hubungan rohani. Mari kita memprioritaskan waktu untuk beribadah, berdoa, dan perenungan secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga
atau dengan persekutuan kita, dengan memperkuat hubungan spiritualitas dengan Tuhan, kita dapat mengalami pertumbuhan dalam iman dan kepekaan akan kehendak-Nya. Yang selanjutnya menjadi pelita dan kebenaran dan kebaikan, menjadi pelita kebenaran dan kebaikan, yaitu berusaha untuk berpegang teguh pada nilai moral dan etika yang diteguhkan oleh iman Kristen, serta menjadi pelita kebenaran dan kebaikan dalam segala aspek kehidupan, baik itu di tempat kerja, di lingkungan sosial, maupun di persekutuan. Selanjutnya, menginspirasi dan memberkati orang lain. Mari kita memakai talenta, waktu, dan sumber daya yang kita miliki untuk menginspirasi dan memberkati orang lain, melayani dengan penuh kasih dan mau berkorban, serta menjadi saksi kebaikan dan keagungan Tuhan bagi dunia. Dengan mengambil tindakan-tindakan ini, kita sebagai bagian dari umat Kristen dapat aktif mewujudkan ajaran Mazmur ke-8 dalam kehidupan kita dan sesama, dan dapat menjadi berkat bagi sesama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam dunia yang membutuhkan cahayanya. Yang terpenting bagi kita semua jemaat GPI Efrata Toboli, kita harus berbeda di mana kita telah mengetahui bahwa kita adalah ciptaan yang hina, yang hanya karena cinta kasih Allah kepada kita menjadi ciptaan yang begitu mulia. Oleh sebab itu, bukan hanya mengatakan terima kasih Allah, puji Tuhan, haleluya, bukan hanya mengatakan kita kagum akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah, bukan, akan tetapi harus ada sebuah tindakan nyata yang harus kita lakukan untuk membuktikan hal tersebut, walaupun hanya tindakan kecil dan sederhana seperti yang telah dilakukan oleh jemaat Efrata Wali. Jemaat Efrata Wali sudah melakukan dengan peduli lingkungan, dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan juga membersihkan lingkungan, baik itu di lingkungan gereja dan juga lingkungan sekitar pantai yang saat itu sudah digerakkan oleh anak-anak PT, KPT, juga PKP yang juga turut serta seluruh warga jemaat. Itu bentuk kepedulian terhadap lingkungan, sekalipun itu kecil dan sederhana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur karena jemaat Efrata Wali sudah melakukan dengan peduli lingkungan. Dan ketika kita dapat melakukan, jangan menjadi pribadi yang sombong, tetaplah menjadi pribadi jemaat yang rendah hati. Sebab semua yang dapat kita lakukan itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Tetap menjadi pribadi dan jemaat yang mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Menjadi pribadi dan jemaat untuk selalu memuliakan Tuhan, bukan sekedar kata-kata, melainkan dalam tindakan nyata. Jadi ketika kita mengagumi akan kasih Allah, kebesaran